Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Usi Fidis Fariga dengan NPM 2241171 dari kelas MNJ 22B. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai ruang lingkup manajemen keuangan. Definisi manajemen. Manajemen adalah ilmu dan seni merencanakan, mengorganisasikan, memimpin dan mengendalikan seluruh sumber daya organisasi untuk mencapai berbagai tujuan yang ditetapkan secara efektif dan efisien. Definisi keuangan sendiri yakni berasal dari kata uang. Dalam organisasi, uang adalah salah satu sumber daya yang mereka miliki. Sumber daya keuangan dapat berupa uang, dalam arti sebenarnya itu uang tunai. Namun dapat pula berupa harta yang dapat dinilai dengan uang, baik harta bergerak maupun tidak bergerak. Aset yang bernilai uang meliputi inventaris, mesin dan peralatan, bangunan, dan tanah. Definisi manajemen keuangan sendiri dapat diartikan sebagai ilmu dan seni perencanaan, organisasian, pemimpin, dan menguasai suatu sumber daya keuangan. Dalam mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien, pengelolaan keuangan adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan sumber daya organisasi dalam bentuk uang untuk mencapai tujuan. Ada dua bentuk bisnis hukum perusahaan kesatuan. Kepemilikan perseorangan adalah perusahaan yang dimiliki oleh suatu pemilik. Dalam perusahaan perorangan, seluruh aset perusahaan menjadi milik pemiliknya. Sebaliknya, seluruh kewajiban perusahaan memiliki kewajiban pemiliknya. Keuntungan dari perusahaan swasta adalah yang pertama yakni mudah dibentuk, yang kedua tidak diatur oleh banyak aturan negara, yang ketiga tidak dikenakan pajak penghasilan badan. Ada 3 kelemahan masing-masing perusahaan. Yang pertama yakni relatif sulit untuk menghasilkan tambahan modal, kecuali dari pemiliknya sendiri. Yang kedua yakni tanggung jawab tidak terbatas. Dan yang ketiga yakni umurnya relatif singkat karena bergantung pada keberadaan pemilik tunggalnya. Persekutuan atau kemitraan. Persekutuan adalah suatu perusahaan yang dimiliki oleh 2 pemilik atau lebih, di mana masing-masing pemilik disebut sekutu. Ada 2 jenis persekutuan, yaitu persekutuan umum dan persekutuan komanditer. Persekutuan umum adalah persekutuan di mana semua sekutu mempunyai tanggung jawab yang tidak terbatas. Persekutuan komanditer adalah persekutuan di mana sebagian sekutunya hanya mempunyai tanggung jawab terbatas. Kelebihan dan kekurangan kemitraan relatif sama perusahaan individu. Perseroan atau koperasi adalah suatu perseroan yang dikelola atau suatu badan hukum yang terpisah dari pemiliknya. Pemilik perusahaan disebut pemegang saham. Pemegang saham tidak secara langsung memiliki aset real perusahaan seperti pabrik, kendaraan, mesin, dan lain sebagainya. Namun memiliki perusahaan secara tidak langsung melalui aset keuangan yaitu saham. Oleh karena itu, korporasi merupakan suatu badan hukum tersendiri yang terpisah dari pemiliknya. Maka pemilik atau pemegang saham korporasi tersebut hanya memiliki tanggung jawab terbatas dan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas utang-utang korporasi tersebut. Tujuan perusahaan dan tujuan keuangan. Perusahaan adalah organisasi bertujuan untuk memperoleh laba atau profit, sehingga tujuan keuangan secara normatif adalah memaksimalkan nilai perusahaan. Value of the firm adalah harga yang bersedia dibayar oleh calon pembeli apabila perusahaan tersebut dijual. Keputusan bidang keuangan yang pertama yakni keputusan bidang investasi. Investasi merupakan aktivitas penggunaan dana keseluruhan aset perusahaan. Secara garis besar, keputusan investasi dapat dikelompokkan ke dalam investasi jangka pendek atau investasi jangka panjang. Yang kedua, keputusan bidang pendanaan. Untuk investasi, memerlukan jumlah dana harus diperoleh atau digali oleh perusahaan. Yang ketiga, kebijakan dividen. Menyangkut tentang keputusan apakah laba yang diperoleh perusahaan seharusnya dibagikan ke dalam perusahaan dividen pemegang saham ataukah laba tersebut sebaiknya ditahan guna investasi yang akan mendatang. Fungsi keuangan.
Fungsi keuangan yakni berkaitan dengan keseluruhan aktivitas yang bersangkutan dengan usaha atau memperoleh dana dan menggunakannya atau mengalokasikan dana tersebut. Fungsi ini sering disebut sebagai kegiatan manajemen keuangan. Ruang lingkup atau kegiatan manajemen keuangan yang pertama yakni manajemen keuangan memperoleh dana dari pasar. Keuangan atau pasar modal disebut financial market pasar. Keuangan menyediakan dana jangka pendek atau money market. Pasar modal menyediakan dana jangka panjang atau capital market. Yang kedua, dana yang diperoleh diterbitkan dalam bentuk aktivitas perusahaan, finansial aset berupa aktiva real atau relevasi dan investasi aktiva dipakai untuk menunjukkan operasi perusahaan sehingga nantinya akan memperoleh pendapatan. Keputusan investasi akan mempengaruhi struktur kekayaan perusahaan, yaitu perbandingan aktiva tetap dan lancar. Yang ketiga yakni berdasarkan operasi perusahaan diharapkan memperoleh laba atau profit yang akan dikelola manajer keuangan dibagi menjadi dua, yakni yang pertama, sebagian dan hal tersebut dikembalikan ke pasar keuangan melalui medium yang berbeda-beda, pemegang saham dibandingkan dividen untuk memegang hutang dibandingkan bunga dan mengembalikan pinjaman toko komputer. Yang kedua, sebagian dengan keuntungan ditanamkan kembali oleh manajer keuangan ke dalam perusahaan. Konsep-konsep dasar dalam manajemen keuangan yang pertama yakni fungsi pendanaan adalah keputusan manajemen keuangan dalam melakukan pertimbangan dan analisis perpaduan antara sumber-sumber dana yang paling ekonomis bagi perusahaan untuk menandai kebutuhan investasi secara kegiatan operasional perusahaan. Keputusan pendanaan akan tercermin dalam sisi pasifa perusahaan yang akan mempengaruhi finansial struktur maupun kapital struktur. Yang kedua yakni investasi adalah keputusan diambil oleh manajer keuangan dalam mengalokasikan dana dalam bentuk yang dapat menghasilkan laba di masa yang akan datang. Keputusan ini akan tergambar dari aktiva perusahaan dan mempengaruhi struktur kekayaan perusahaan, yaitu perbandingan antara current asset dengan fixed asset. Yang ketiga yakni fungsi pembagian laba. Dividen merupakan bagian dari keuntungan suatu perusahaan yang dibayarkan kepada para pemegang saham. Keputusan dividen adalah keputusan manajemen keuangan dalam menentukan besar proporsi laba yang akan dibagikan kepada para pemegang saham dan proporsi dana yang akan disimpan di perusahaan sebagai laba ditahan untuk pertumbuhan. Kebijakan ini juga akan mempengaruhi finansial struktur maupun capital struktur. Selanjutnya ada 4 asas-asas pembelajaran. Yang pertama yakni asas likuiditas. Mengajarkan bahwa ke dalam kebijakan financing harus memperhatikan lamanya dana digunakan oleh perusahaan. Dalam asas ini melakukan maturity matching principles. Yang kedua yakni asas solvabilitas. Mengajarkan bahwa dalam kebijakan finansial harus memperhatikan faktor psikologis dari calon investor. Yang ketiga yakni asas rentabilitas. Mengajarkan bahwa kebijakan finansial harus memperhatikan konsekuensi kewajiban memberikan balas jasa dari perusahaan yang bersangkutan kepada calon investor. Yang keempat yakni asas kekuasaan. Mengajarkan bahwa dalam kebijakan financing harus memperhatikan kebijakan manajemen perusahaan. Ada 2 sumber dana perusahaan. Sumber yang pertama yakni sumber internal, yaitu sumber dana yang dibentuk atau dihasilkan sendiri di dalam perusahaan. Yang kedua yakni sumber eksternal, yaitu sumber dari luar perusahaan. Sekian video dari saya. Jika ada kata atau kalimat yang kurang berkenan dalam penyampaian video saya tersebut, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.